شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempertemukan kita pada hari ini dalam rangka tafakur bin nikmah Bapak terhadap sarjana MBA/MM yang ke-85. Yang ke-85. Kita belum tentu usianya sampai 85. Mungkin saya juga sampai 85 14 tahun lagi. Sekarang baru 71. Ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah, saya mendapat pesan dari Pak Haji Taryana di hari ini untuk membahas tanggung jawab orang tua terhadap anak dan tanggung jawab anak terhadap orang tua berdasar tadabbur surat Al-Ahqaf ayat 15 dan 16. Ayatnya sudah dibaca tadi oleh Qori'ah. Dan tanggung jawab saya adalah menafsirkannya. Saya pendekatan tafsir itu 7 tahap. Mulai dari tartibut tilawah, tarjamah, tarikh, kemudian tanasub, tafsir, takwil, dan tatbik. Dan ini semuanya sudah saya tuliskan di dalam buku ini. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu akan mendapatkannya. Jadi tentu di dalam tadabbur ini tidak akan saya bacakan semua. Sebab di Masjid Darussahadah itu sampai 3 kali pertemuan can tamat. Nah, 1 kali pertemuan 1 jam. Jadi tentu saja hanya ringkasan belaka, khususnya adalah bab takwil dan tatbik yang berkaitan dengan tanggung jawab orang tua terhadap anak dan tanggung jawab anak terhadap orang tua, terutama tatbiknya. Ayatnya kita bacakan ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa bisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha ashuddah wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ulaika alladziina nataqabbalu 'anhum ahsana ma 'amilu wa natazawwaju 'an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun. Itu adalah bunyi ayatnya. Jadi sekarang kita langsung ke takwil ayat. Kalau di makalah takwil ayat ini halaman 26. Jadi langsung ke halaman 26, halaman 1 sampai 26. Silahkan ibu-ibu, bapak-bapak baca di rumahnya masing-masing. Takwil yang pertama, surat Al-Ahqaf 15, ini memerintah agar setiap muslim berbuat baik pada orang tuanya dengan ihsan. Karena di sini bunyinya wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Jadi perintah untuk ihsan dan bersyukur. Karena Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta. Kemudian bertaubat, karena di situ dikatakan wataba. Taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga tetap menjalankan syariah karena minal muslimin. Sedangkan ayat 16 itu merupakan jaminan dari Allah bagi yang memenuhi
hak dan tanggung jawab sebagaimana diberikan dalam ayat ini, bakal meraih surga. Itu takwil pertama. Takwil kedua, kedua ayat ini mengandung nilai pendidikan, baik dalam mewujudkan keluarga bahagia. Jadi bagaimana supaya kita mendapatkan keluarga bahagia? Yang pengantenan biasanya doanya samawat, singkatan sakinah mawadah warohmah, yang sebenarnya samawatnya kurang cocok singkatannya, seharusnya samaroh, karena wahmah huruf atap, jadi sakinah mawadah dan rohmah. Tapi Rasulullah tidak pernah mendoakan untuk sakinah mawadah warohmah ke pengantin. Kalau doa Rasul itu barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Jadi semoga berkah. Kenapa Rasulullah tidak mendoakan sakinah mawadah warohmah? Sakinah mawadah warohmah bukan didoakan tapi harus diusahakan. Itu mungkin salah satu maknanya. Kemudian yang ketiga, anak mesti sadar atas jerih payah orang tua, karena di situ dikatakan wahnan ala wahnin, khususnya ibu mengandung, kemudian melahirkan dan menyusui, itu wahnan ala wahnin. Kenapa bapaknya tidak disebut? Karena otomatis kalau ibu disebut wahnan ala wahnin, bapak juga ikut bertanggung jawab. Kemudian takwil yang keempat, dalam ayat ini tersirat, pertama, orang dewasa mesti menyambut kehamilan secara tenang dan syukur. Jadi kalau untuk hamil itu harus tasyakur, bernikmat. Jadi tidak boleh ada anak yang tidak diinginkan kelahirannya, harus ditasyakuri. Kedua, jarak antara anak yang satu dengan anak lain dalam ayat itu salah sunah syahron, 30 bulan. Jadi kalau yang belum nikah atau yang sudah nikah, program di dalam ayat Al-Quran, jarak antara anak yang satu dengan anak yang kedua, ketiga dan selanjutnya itu adalah 30 bulan. Itu diusahakan minimal. Kalau jarang lebih dari situ, terlalu jauh akan berkurang jumlahnya. Makanya kalau tadi yang belum nikah, usia berapa tadi? 25? 29? Oh, 29 udah lewat. Kalau berdasar bukan apa namanya, bukan kritikan, bukan. Kalau berdasar program Al-Quran, minimal usia nikah itu kalau bisa 25. Apalagi bapak-bapak 25. Kenapa 25? Karena di dalam ayat ini 40 tahun anak itu mapan. Jadi kalau 29 nanti nikah punya anak umur 30, berarti ketika anak belum berusia 40 tapi ayah ibunya tua. Makanya programnya kalau bisa 25 itu sudah menikah. Programkan. Supaya apa? Supaya kalau umur 25 sudah menikah, maka ketika anak 40, ayah ibunya di atas 65, baru 65. Berarti begitu pensiun, 65 teh pensiun, anak sudah mapan. Nah, itu program ya. Dan di sini ada beberapa hal takwil. Kemudian yang kelima, idealnya tadi ya. Kemudian keenam, mewujudkan generasi yang baik itu mesti diawali dari keluarga. Jadi kalau kita ingin mewujudkan generasi yang baik, maka sebaiknya dari keluarga. Yang tujuh, usia 40 tahun itu berdoa, Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya
wa ala walidayya. Kemudian 8 taubat dan ke-9 tekad sebagai muslim. Saya maratonkan sekarang tatbiknya pada tanggung jawab orang tua terhadap anak. Yang pertama, masa konsepsi dan selama mengandung. Sejak masa konsepsi, orang bertanggung jawab, orang tua itu bertanggung jawab melindungi anak, walau melelahkan. Karena di situ dikatakan hamalathu ummuhu kurhan, mengandungnya secara terpaksa, melelahkan. Karena apa? Karena sejak mengandung, orang tua itu sudah bertanggung jawab terhadap anaknya. Dalam hal apa tanggung jawabnya? Mulai dari menjaga kesucian keluarga dan anak dari godaan setan. Setan itu kita ingat ya, ada setan manusia, ada setan jin. Dan itu didoakan di dalam ayat ini, baik dari setan. Kita ingat ketika gaul suami istri, doanya bismillahi Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Dengan nama Allah ketika bergaul suami istri itu, ya Allah, jauhkanlah setan dariku, dari kami, dan jauhkan kami dari setan. Ini sejak masa konsepsi. Jadi sejak bayi itu belum dilahirkan, baru proses saja sudah berlindung dari godaan setan. Maka tanggung jawab orang tua membimbing, menjaga anak dari segala godaan tersebut. Bagaimana kalau pataryana kan ke anak deui? Ayo doana eta keneh tetep. Doa nama jangan bisa syaiton, tapi marojaktanana bukan anak. Upamanya itu sepuh mah, tapi enak. Jadi tetap anak maupun enak harus bebas dari godaan setan. Itu ketika konsepsi. Kemudian berdoa dan berzikir agar tidak terpengaruh oleh godaan setan. Ini tentu saja mengandung makna agar anak yang dikandung dalam jangan terganggu, baik setan jin maupun setan manusia. Kemudian menahan diri dari pengaruh negatif, baik jasmani maupun rohani, dari pengaruh setan. Jadi oleh karena itu jangan kesetanan ketika bergaul suami istri teh. Makanya belum apa-apa sudah bismillah. Supaya apa? Supaya tidak kesetanan. Kemudian setan yang dicegah, baik yang halus maupun yang kasar. Kalau yang halus tentu aja yang dari golongan jin. Sedangkan yang kasar itu yang sifatnya lahiriah, dari penyakit, dari gangguan. Makanya orang tua ketika mengandung penuh konsentrasi mengurus anak. Kemudian yang kelima, kondisi fisik janin dalam kandungan mesti dijaga, baik kesehatan fisik maupun rohaninya. Itu masa konsepsi. Kemudian tentu saja bukan hanya di dalam waktu berjima, tetapi itu selamanya sampai dia melahirkan. Kemudian ketika bayi dilahirkan, maka iftahu ala sibyanikum awwala kalimah. Begitu bayi dilahirkan, maka awali kalimat yang diperdengarkan kepada telinga bayi itu kalimat thayyibah, kalimat Allah. Kalau Imam Ghazali menganjurkan adzan di telinga kanan dan qomat di telinga kiri. Tapi itu dikritik oleh para ahli lain karena hadisnya dhaif.
Tapi yang jelas berdasar hadis sahih dari Ibnu Abbas yang wafat 68 Hijriah, terserah apa saja kalimat thayyibah diperdengarkan kepada bayi yang baru lahir supaya si bayi yang baru lahir teh can ngadanguna naon tos nguping kalimat thayyibah. Apakah mau baca Quran, apakah mau adan, mau qomat, atau mau kalimat apapun. Bahkan kalau menurut Ibnu Abbas di sini minimal kalimat la ilaha illallah begitu lahir. Kemudian yang ketiga, setelah lahir yang menyusui. Wal walidat yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radha'ah. Menyusui itu yang paling bagus sampai 2 tahun. Di sini dikatakan liman aroda ayyutin marrodo'ah, bagi yang mau sempurna persusuannya. Makanya seperti tadi saya katakan salah sunah syahron, jarak antara bayi pertama dengan bayi kedua. Supaya apa? Supaya masa persusuan bisa sempurna. Kalau terlalu dekat dari bayi pertama yang dengan kedua, nanti persusuannya kurang sempurna. Hanya haula ini kabila ini liman aroda ayyuti mardoa. Lalu bagaimana kalau tidak ada susunya, ibu? Walaupun tidak ada susunya, persusuan formula tetap ibu yang tanggung jawab. Bukan terbalik. Susuna air susu ibu tapi masih ke orang lain, itu kurang kontak, kurang kesatuan antara ayah dan antara ibu dengan anak. Jadi bukan masalah air susunya itu, tetapi yang memberikannya, buminya. Walaupun umpamanya kalau tidak ada susunya tetap dikasihkan oleh ibunya. Karena kalau kurang kasih sayang terhadap anak di masa kecil, doanya juga ketika dewasa kan Rabbirham kama bayani sohiro. Ya Allah, berikan kasih sayang kepada ayah ibuku sebagaimana mereka mencurahkan kasih sayang kepadaku ketika aku kecil. Kalau ibu kurang kasih sayang kepada anak yang masih kecil, maka kasih sayang Allah juga balik itu. Jadi doa kamarobayani sogiro itu sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil, ya setimpal. Jadi kalau kurang kasih sayang Allahnya juga kurang. Kalau penuh kasih sayang Allah pun akan penuh kepada orang tua. Makanya di sini dikatakan kalau ternyata tidak bisa 2 tahun, maka perlu diadakan permusyawarahan dengan suami supaya kasih sayangnya tetap berjalan. Dan kalau dipisah, ini diancam oleh Allah melalui riwayat Abu Ayyub Al-Ansari. Rasul SAW bersabda, man farraqo bainal walidah wa waladiha farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang memisah anak dengan ibunya, memisahkan kasih sayang anak dari ibunya, dipisahkan dengan cara apapun atau dengan latar belakang apapun, kalau dipisah anak dari ibunya, maka ancamannya orang yang memisahkan itu akan dipisahkan di hari kiamat dengan kekasihnya. Jadi oleh karena itu jangan dipisahkan antara anak dengan ibunya sewaktu mencari menandaskan kasih sayang. Dan di sini hatta idza balago asyuddah. Kasih sayang ibu itu sampai asyuddah, sampai dewasa. Jadi implikasinya
Ada berdasar hadis ini, kasih sayang curahan orang tua terhadap anak harus benar-benar terlaksana. Kemudian apabila sudah usia 7 hari, jadi setelah melahirkan, kemudian berdoa, doa bayi adalah, saya cantumkan juga di sini doa bayi. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hamatin wa min kulli ainin lamah. Jadi ketika bayi dilahirkan, telinganya diperdengarkan kalimat thayyibah, terserah apa yang diperdengarkan, kemudian didoakan a'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hamah wa min kulli ainin lamah. Doanya kepada bayi. Dan kalau sudah berusia 7 hari, kullu gulamin rahinun bi aqiqatihi tudbahu anhu yauma sabi'ihi wa yuhlaku ra'suhu wa yusamma. Berdasar hadis ini ada 5 tugas orang tua ketika bayi berusia 7 hari. Yang pertama adalah memberi nama, yusamma. Yang kedua, menyembelih akikah, yaitu bi'aqiqatihi. Sekarang ada tren akikah teh, pesen kambing. Bukan pesen kambing, pesen daging. Kadang-kadang orang tua tenyaho kapan dituncin. Padahal kalau berdasar hadis ini, akikah itu menyembelihnya, bukan dagingnya. Daging nama yang dikumahakan terserah. Dan ketika usia 7 hari itu menyembelihnya, menyembelih nama ku siapa? Ku bapana bagus, ku siapapun bagus, tapi harus minimal orang tuanya itu tahu kapan hewan itu disembelih. Yang bagus menyaksikan orang tua itu banyak, bukan hanya telepon, azab, begitu waktunya datang sudah disate, sudah digulai, terserah aja digulai itu sate. Tapi sebetulnya tudbahu disembelih. Jadi itu kan bikin capek, ya itu ibadah. Merasa tanggung jawab terhadap anak, jadi bukan makannya. Kemudian menyembelih hewan ketiga adalah mencukur rambutnya, gundul, baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan itu tidak boleh digundul kecuali ketika akikah berusia 7 hari. Dan waktu-waktu yang akan datang perempuan tidak boleh digundul, hanya boleh dipotong, cukur. Kecuali kalau dalam keadaan pengobatan, tentu saja itu lain lagi. Yang ketiga adalah mencukur rambut ketika berusia 7 hari. Dan itu gundul, bukan hanya gunting. Banyak digunting unggul gitu ya. Digilir lagi. Sebetulnya digundul oleh siapa saja. Oleh tukang cukur juga bagus. Kemudian yang keempat, melumuri kepala bayi dengan minyak wangi. Kalau di zaman jahiliyah itu dengan darah sembelihan. Tapi ketika Rasulullah SAW diutus diganti. Jadi bayi itu setelah dicukur rambutnya gundul, lalu si rambutnya dilumuri minyak wangi. Dan di dalam hadis itu jafaron. Jafaron itu sebetulnya minyak wangi yang tidak mengandung alkohol. Kalau mengandung alkohol, mesti ada dampak kepada bayi yang gundul. Dilumuri minyak wangi. Kemudian yang kelima, berdasar hadis itu adalah bersedekah. Yaitu setimbang rambut. Jadi ada 5 tugas orang tua ketika bayi berusia 7 hari.
tentu saja hikmahnya itu cukup banyak. Yang penting bersedekah, tasyakur. Sehingga laki-laki kalau bayinya, maka hewan disembelihnya 2. Kalau perempuan itu 1. Dan hewannya tidak perlu jalu, bikang juga boleh. Jadi bukan jalu ya, boleh saja bikang, tergantung kepada kesempatan, tergantung kepada kemampuan dan keinginannya. Dan itu merupakan curahan kasih. Kalau kita memenuhi kasih sayang terhadap anak, maka doa kama robbayani shogiro itu secara maksimal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika 2 tahun disapih, maka dipisah dari tempat tidur orang tua, dilatih waktu tidurnya dipisah. Muru auladakum bisolah wahum abna'u sab'in, dan diperintah sholat ketika umur 7 tahun. Jadi 2 tahun dipisah, umur 7 tahun diperintah sholat, berarti sejak usia 2 tahun anak sudah dididik sholat. Untuk apa? Agar berusia 7 tahun sudah bisa sholat. Bagaimana mungkin berusia 7 tahun bisa sholat kalau tidak dididik secara awal, sejak awal. Oleh karena itu pendidikan sholat harus sejak berusia 2 tahun. Dan kalau 7 tahun sudah bisa sholat, berarti usia 7 tahun anak harus sudah lancar baca Quran. Karena sholat itu harus baca Quran. Jadi anak umur 7 tahun harus sudah lancar baca Quran. Karena sholat itu harus suci dari hadas dan najis, maka sebelum umur 7 tahun anak harus sudah bisa bersuci. Kemudian umur 7 tahun dalam sholat dipisahkan antara anak laki-laki dan perempuan, maka sejak umur tersebut anak itu tahu laki-laki dan perempuan, maka sejak lahir sikap orang tua kepada anak harus sesuai dengan kelaminnya. Kalau dilahirkan kelaminnya laki-laki, didik laki-laki yang benar. Kalau kelaminnya perempuan, didik jadi perempuan yang benar. Karena salah didikan, maka sering penyimpangan. Ada LGBT dan sebagainya, itu salah lingkungan, salah didikan. Sebab pada dasarnya dari Allah, jenis kelamin laki-laki itu cuma 2. Indakarin wa unsa, laki-laki dan perempuan. Tidak ada antara laki-laki dan perempuan. Maka itu sejak awal harus dididik. Dan wadribuhum alayya li asyri sinin. Kalau tidak taat sampai usia 10 tahun ditindak. Jadi anak usia 7 tahun baru diperintah. Kalau tidak taat tidak boleh dihukum, tidak boleh ditindak. Umur 7 tahun itu baru boleh ditindak ketika berusia 10 tahun. Wafariku bainahum fil baghi, dan dipisahkan ketika umur 10 tahun. Makanya anak tidak boleh diasramakan sebelum berusia 10 tahun. Jadi kalau kita ingin mesantrenkan anak jangan dipasantrenkan sebelum tamat SD. Jadi pesantren itu harus sudah tamat SD, SMP saja. Jadi jangan dari SD. Karena kalau dari SD tidak menaati hadis ini, fariqu bainahum fil badoji, itu ketika berusia 10 tahun. Dan ketika berusia 10 tahun, anak harus dipisah tempat tidurnya.
Kalau lawan jenis, kalau beda jenis, laki-laki dan perempuan harus dipisah kamar. Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin punya anak dua, laki-laki satu, perempuan satu, maka minimal kamar di rumah itu 3, 4 dengan kamar tamu, kamar suami istri, kamar anak laki-laki, dan kamar anak perempuan. Karena tidak boleh anak perempuan dengan anak laki-laki satu kamar. Dan masih banyak pendidikannya dari perintah muru auladakum bisolah wahum abna'u sab'sinin. Kemudian hatta idza balagu asyuddah, didikan itu sampai dewasa. Dan itu kedewasaan diuji. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Jadi dibimbing anak itu sampai dewasa. Dan sampai kalau sudah dewasa, anak harus bertanggung jawab dalam bidang ekonomi secara mandiri. Jadi tanggung jawab orang tua secara ekonomi itu sampai berusia nikah. Kalau sudah usia nikah, maka anak bertanggung jawab diri sendiri dalam bidang ekonomi. Makanya kalau mempercepat nikah anak itu bagus. Kenapa bagus? Karena dengan anak menikah, maka orang tua lepas tanggung jawab. Berapa usianya? Tidak disebut di dalam Al-Quran. Kalau di Indonesia sekarang perempuan minimal 19, laki-laki 21. Nah itu usia nikah. Jadi kalau usia nikah itu sudah mandiri. Makanya jangan diperlambat pernikahan itu. Dan bahayanya kalau nikah diperlambat, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihuhu. Apabila ada jodoh, ada pasangan, ada calon suami, calon istri yang agamanya baik, fankihuhu, maka segera nikahkan. Karena apa? Fa illam taf'alu illa taf'alu takun fitnah. Itu bisa menimbulkan fitnah. Fitnah itu banyak, cobaan, ujian, wafat dan kerusakan. Oleh karena itu Rasulullah sampai 3 kali fankihu. Bagaimana kalau ekonomi masih rendah? Dibina, dibangun. Dan setelah menikah, lepas ekonomi karena tanggung jawab masing-masing, tetapi pendidikan keluarga tetap dibina oleh orang tua. Dan itu sampai berusia 40 tahun. Arba'ina sana. Kalau sudah 40 tahun, dia berdoa hatta balago arba'ina sana. Kalau sudah 40 tahun, anak itu sudah mapan segalanya, jasmani, rohani maupun ekonomi. Maka doanya Robbi auzini an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, jadikanlah, berikan petunjuk aku supaya bisa bersyukur. Berarti sudah nikmat. Bagaimana bersyukur secara benar kalau belum mendapatkan kenikmatan secara makan? Jadi dibina sampai usia 40 tahun. Kalau sudah 40 tahun, maka bukan hanya orang tua yang bertanggung jawab kepada anak, tapi justru anak bertanggung jawab kepada orang tua. Makanya kalau sudah berusia 40 tahun, orang tua itu semakin lama semakin nikmat. Ada di dalam hadis dikatakan, khairukum atwalukum a'maran wa ahsanukum khuluqan. Sebaik-baik manusia
adalah yang panjang usia dan baik akhlaknya. Makanya Pak Taryana itu sudah manusia langka ya. Karena apa? Rasul itu kan pernah ditanya berapa usia rata-rata umat Islam itu. Rasul mengatakan antara 60-70. Itu rata-rata umat Nabi Muhammad. Jadi kalau yang di atas 70 seperti saya, Pak Taryana, itu barang langka, perlu dilestarikan. Dan kalau sudah berusia 65, anaknya sudah 40. Makanya kalau orang tua mengatakan banyak anak, banyak rezeki, itu betul. Kalau sudah dewasa itu merasakan. Ketika saya sekarang usia 71, anak semuanya sudah di atas 40. Kan enak. Semuanya itu menanggung orang tua. Itu adalah tanggung jawab orang tua terhadap anak. Sekarang kita lihat tanggung jawab anak terhadap orang tua. Saya maratonkan. Pertama, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Yang pertama adalah ihsan. Dan cara ihsan berdasar beberapa ayat, di sini ada 16 langkah ihsan itu. Berbuat baik. Dan ternyata ihsan berdasar hadis Rasulullah, Allah ta'budallah an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan apabila kamu tidak melihat, yakin Allah melihat. Jadi ihsan kepada Allah beribadah seakan melihat, dan ihsan, dan kalau tidak melihat Allah melihat. Ihsan kepada orang tua juga begitu. Berbuat baik kepada orang tua seakan-akan orang tua melihat kita. Dan kalau orang tua tidak melihat, dan kalau kita tidak melihat orang tua, yakin merasa dilihat. Maka berbuat baik itu bukan hanya ketika ada, tapi ketika tiada. Bahkan sampai meninggal. Orang tua sudah meninggal. Seperti Pak Taryana, ayah ibunya sudah wafat. Sama dengan saya, sudah yatim piatu. Tetap berbuat baik kepada mereka. Bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua yang sudah wafat? Ada 4 hal berbuat baik kepada orang tua yang sudah wafat. Yaitu mengurus jenazahnya sampai tuntas. Kedua, memenuhi janji. Ketiga, menjalin silaturahim dengan keluarganya. Dan keempat, menghormati teman-temannya. Jadi dari 4 itu 3 sosial, hanya 1 ritual. Ini adalah ihsan, ada 17 langkah, 16 langkah saya sebutkan di sini. Maka, nah ini hadisnya ya, as-salatu alaihima wal istighfar lahuma wa itfadu ahdihima min ba'dihima wasilaturahim allati la tuwasalu ila bihima wa ikramu sadiqihima. Jadi ketika meninggal pun tetap waktunya sudah habis, jadi kita akhiri saja. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain kesempatan, karena bukunya sudah dibagikan. Saya disiplin kalau berhenti. Billahi sabil haq, mari kita berdoa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.